Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, dan malam. Perkenalkan, nama saya Jihan Hanifayara dengan NIM 21104-11294 dari kelas G dengan mata kuliah Teori Komunikasi. Pada video kali ini, saya akan mempresentasikan mengenai teori pertukaran sosial atau Social Exchange Theory yang dikemukakan oleh dua tokoh, yaitu Hart Kelly dan John Thibault. Hart Kelly lahir pada 16 Februari 1921. Beliau merupakan seorang ahli psikologi sosial dan seorang profesor psikologi pada Universitas California, LA. John Thibault merupakan seorang ahli psikologi sosial dan seorang pelajar pasca sarjana terakhir dari Kurt Lewin. Beliau juga menghabiskan beberapa tahun sebagai seorang profesor pada University of North California di Chapel Hill. Beliau juga merupakan seorang penyunting pertama dari jurnal psikologi sosial eksperimental. Pengertian teori pertukaran sosial atau social exchange theory merupakan teori yang menyatakan bahwa bentuk dasar dari hubungan sosial seperti transaksi dagang, yang dimana individu dengan individu lainnya berinteraksi dikarenakan mengharapkan sesuatu yang dapat memenuhi kebutuhannya sendiri. Teori pertukaran sosial atau social exchange theory terdapat konsep dasar atau unsur, yaitu ganjaran, biaya, laba, dan perbandingan. Konsep dasar atau unsur. Yang pertama ganjaran atau reward, yang kedua ada biaya atau pengorbanan, yang ketiga ada laba atau hasil, dan yang keempat perbandingan. Ganjaran atau reward. Ganjaran atau reward merupakan salah satu unsur yang diperoleh seseorang dalam suatu hubungan interpersonal pada setiap akibat yang dinilai positif. Ganjaran sendiri bersifat relatif, dapat berupa uang, dukungan terhadap diri, penerimaan diri dari lingkungan sosial, dan lain sebagainya. Yang kedua ada biaya atau pengorbanan. Biaya atau pengorbanan merupakan salah satu unsur yang diperoleh seseorang dalam suatu hubungan interpersonal pada setiap akibat yang dinilai negatif. Biaya bersifat relatif, dapat berubah-ubah, menyesuaikan dengan waktu juga individu yang terlibat. Biaya dapat berbentuk waktu, konflik, kecemasan, usaha, harga diri, dan lain sebagainya. Selanjutnya adalah laba atau hasil. Laba atau hasil merupakan ganjaran yang dikurangi biaya. Laba sendiri dalam pertukaran sosial diidentikan dengan kecenderungan individu untuk memaksimalkan ganjaran dan meminimalisir biaya yang dikeluarkan. Jika individu merasa tidak mendapatkan laba sama sekali dalam hubungan sosial, maka individu tersebut akan mencari hubungan sosial lain yang memberikannya laba. Dan yang terakhir adalah perbandingan. Perbandingan merupakan suatu standar yang digunakan individu sebagai kriteria penilaian suatu hubungan sosial individu pada masa sekarang. Standar ini dapat berupa pengalaman dari masa lalu individu tersebut. Asumsi-asumsi teori pertukaran sosial atau social exchange theory. Hart Kelly dan John Thibault mendasarkan teori mereka pada dua konseptualisasi, yaitu sifat manusia dan sifat hubungan. Asumsi teori pertukaran sosial mengenai sifat manusia. Yang pertama, manusia mencari keuntungan dan menghindari hukuman. Yang kedua, manusia merupakan makhluk rasional. Dan yang ketiga, standar yang manusia gunakan untuk mengevaluasi keuntungan dan kerugian berbeda-beda, satu waktu ke waktu dan individu ke individu. Lalu, asumsi teori pertukaran sosial mengenai sifat hubungan. Yang pertama, hubungan saling bergantung. Yang kedua, hidup berhubungan adalah suatu proses. Asumsi teori pertukaran sosial mengenai sifat manusia.
Manusia mencari keuntungan dan menghindari hukuman. Gagasan bahwa manusia mencari keuntungan dan menghindari hukuman konsisten dengan mengonseptualisasi pengurangan dorongan. Pada asumsi ini, perilaku manusia termotivasi terhadap beberapa mekanisme dorongan internal. Ketika seseorang manusia merasakan dorongan tersebut, maka mereka termotivasi untuk menguranginya. Dan proses dalam melakukannya adalah yang menyenangkan. Contohnya, ketika seseorang merasa haus, maka seseorang tersebut akan terdorong untuk mengurangi perasaan tersebut dengan minum. Yang kedua, manusia merupakan makhluk rasional. Teori pertukaran sosial didasari oleh pemikiran mengenai bahwa di dalam batasan-batasan informasi yang tersedia untuk mereka, manusia akan menghitung kerugian dan keuntungan dari suatu situasi tertentu dan menuntut perilaku mereka untuk sesuai. Hal ini menunjukkan adanya kemungkinan jika mereka didapatkan dengan pilihan yang bermanfaat, maka mereka akan memilih alternatif pada paling mahal. James White dan David Klein pada tahun 2002 menunjukkan bahwa pada asumsi rasionalitas tidak sama dengan menyatakan bahwa orang yang terlibat dalam rasionalisasi. Teori pertukaran sosial menyatakan bahwa manusia menggunakan pemikiran rasionalnya untuk membuat keputusan atas pilihan. Namun, ketika kita merasionalisasi, kita berusaha untuk memberikan pembenaran rasional untuk perilaku kita setelah perilaku tersebut terjadi. Yang ketiga, standar yang manusia gunakan untuk mengevaluasi keuntungan dan kerugian berbeda-beda dari waktu ke waktu dan individu ke individu. Teori pertukaran sosial mempertimbangkan adanya keragaman pada setiap manusia. Tidak ada satu standar yang dapat ditetapkan terhadap semua orang untuk menentukan mana yang rugi dan mana yang untung. Lalu, asumsi teori pertukaran sosial mengenai sifat hubungan. Yang pertama, hubungan saling bergantung. Pada saat dalam hubungan, seseorang mengambil suatu tindakan, baik itu partisipan atau tindakan maupun mereka secara keseluruhan, maka akan mendapatkan akibat. Yang kedua, hidup berhubungan adalah suatu proses. Pada asumsi mengenai hidup berhubungan adalah suatu proses yang dibuat Kelly dan Thibault. Para peneliti mengakui bahwa pentingnya waktu dan perubahan dalam hidup rasional. Secara khusus, waktu memengaruhi pertukaran sosial yang dikarenakan pengalaman pada masa lalu mengarahkan penilaian mengenai manfaat dan biaya dan dampak pertukaran selanjutnya. Contoh kasus, Jay memiliki teman bernama Neira dan Karina. Ketika Jay ingin bercerita atau mencurahkan hatinya, Neira selalu tidak merespon cerita Jay dengan baik. Neira akan mengabaikan cerita Jay dan memilih untuk menceritakan ceritanya. Dan dengan perasaan kesal dan pasrah, akhirnya Jay mendengarkan cerita Neira dikarenakan Jay tidak enak untuk menegur Neira. Karena pengalamannya tersebut, Jay memilih untuk mencari temannya yang lain untuk bercerita atau mencurahkan hatinya. Teman yang Jay pilih untuk berbagi cerita adalah Karina. Ketika Jay bercerita, Karina dengan mendengarkan cerita Jay dengan antusias dan merespon cerita tersebut dengan baik. Oleh sebab itu, pada waktu yang mendatang, Jay lebih nyaman dan senang bercerita dengan Karina. Dan begitu pun sebaliknya, Jay mendengarkan cerita Karina dengan senang pula. Sekian presentasi dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Sampai jumpa.